Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali bersama dengan saya Muhammad Arifin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas materi matematika kelas 11 semester yang pertama, yakni tentang induksi matematika. Induksi matematika merupakan salah satu alternatif atau cara untuk membuktikan kebenaran suatu rumus atau suatu formula atau suatu pernyataan dalam matematika. Untuk membuktikan kebenaran suatu rumus atau suatu pernyataan matematika, ada beberapa macam cara atau metode untuk melakukan pembuktiannya. Di antaranya, yang pertama adalah dengan menggunakan pembuktian langsung. Yang kedua, dengan menggunakan pembuktian tidak langsung. Yang ketiga, melakukan pembuktian dengan kontradiksi. Dan yang keempat, melakukan pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan fokus pada poin yang keempat, yakni menggunakan pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Ide induksi matematika. Kalau kita perhatikan, misalnya ada sekumpulan kartu domi yang disusun secara teratur seperti yang ada pada gambar ini. Ketika kartu domi yang pertama dijatuhkan, maka akan mengenai kartu domi yang kedua yang mengakibatkan kartu domi yang kedua juga jatuh. Jatuhnya kartu domi yang kedua akan menyebabkan kartu domi yang ketiga juga jatuh. Demikian juga kartu domi yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan seterusnya sampai kartu domi yang ke N atau kartu domi yang terakhir itu juga akan jatuh. Sehingga disimpulkan jatuhnya kartu domi yang pertama, kedua, dan seterusnya akan menyebabkan kartu domi yang terakhir itu juga ikut jatuh. Itulah ide dari induksi matematika. Prinsip induksi matematika. Misalkan Pn adalah sifat yang didefinisikan untuk suatu bilangan asli N. Dan misalkan pula A merupakan suatu bilangan asli tertentu. Andaikan dua pernyataan berikut bernilai benar, yaitu yang pertama, PA bernilai benar. Yang kedua, untuk sembarang bilangan asli K lebih dari atau sama dengan A, jika PK bernilai benar, maka PK tambah 1 juga bernilai benar, maka pernyataan untuk sembarang bilangan asli N lebih dari sama dengan A, PN bernilai benar. Baik, contoh. Buktikanlah dengan menggunakan induksi matematika bahwa jumlah N bilangan ganjil positif pertama itu sama dengan N kuadrat. Soal di atas ekivalen dengan buktikan dengan menggunakan induksi matematika bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai tambah 2N kurang 1 itu sama dengan N kuadrat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bilangan ganjil yang pertama adalah 1, 3, 5, dan seterusnya. Dan semua bilangan ganjil bisa dinyatakan dalam bentuk 2N kurang 1 untuk N-nya bilangan asli. Sehingga soal yang ada di atas boleh dinyatakan dalam bentuk yang seperti ini. Baik, bagaimana untuk membuktikan kebenaran dari rumus ini atau formula ini? Ya, yang pertama kita misalkan dulu bahwa PN sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2N kurang 1 itu sama dengan N kuadrat. Sehingga formula yang ini, pernyataan yang ini kita misalkan dengan PN. Yang pertama, akan kita buktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Kenapa kita pilih N sama dengan 1? Sebenarnya N-nya ini boleh saja 2, 3, 5, 7, 100, terserah sembarang bilangan boleh.
Hanya saja kenapa kita pilih N sama dengan 1? Karena bilangan asli terkecil itu adalah N sama dengan 1. Sehingga ketika kita milih N sama dengan 1, maka nanti cara menghitungnya kita bisa lebih mudah. Sehingga kita lebih mudah untuk melihat, untuk menentukan apakah pernyataan itu benar atau tidak. Ya, seperti itu. Untuk N sama dengan 1, maka P1 itu sama dengan, dari mana 1? Nah ini, P1 berarti satu suku yang pertama. Kebetulan di sini 1. Jadi nanti tidak selamanya P1 itu 1. Tidak selamanya, tergantung suku pertamanya berapa. Nah begitu. Karena di sini suku pertamanya 1, maka P1 sama dengan 1. Tinggal nanti kita lihat, kita uji apakah ruas kanannya juga 1. Ruas kanannya di sini adalah N kuadrat. Nah, karena P1 berarti N-nya diganti dengan 1. Yang 1 kuadrat. Selanjutnya tinggal diuraikan saja. 1, ini turun ya. Sama dengan 1 kuadrat 1. Ternyata ruas kiri dan ruas kanannya sama, yaitu 1. Artinya apa? Bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Nah, misalnya Anda tidak mau mengambil N sama dengan 1. Misalnya Anda mau ambil N sama dengan 3. Boleh saja. Nah, kita misalkan aja ya. Kalau N sama dengan 3, apa yang terjadi? Untuk N sama dengan 3 berarti P3 sama dengan. Oke, kalau P3 berarti nanti 1 tambah 3 tambah 5 gitu ya. Karena 3 suku yang pertama ini. Oke, 1 tambah 3 tambah 5 akan kita uji apakah sama dengan ruas kanan. Ruas kanannya N kuadrat, gantilah N-nya itu dengan 3. Karena N-nya 3. Oke, tinggal uraikan saja. 1 tambah 3 tambah 5, 9. 3 kuadrat 9. Ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti bernilai benar. Artinya PN untuk N sama dengan 1, N sama dengan 3 itu juga benar. Kalau benar, maka boleh kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya, yaitu akan kita buktikan benar. Yang pertama, kita anggap benar dulu untuk N sama dengan K. Untuk N sama dengan K berarti PK sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai tambah 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat. Yang pertama ini kita anggap benar dulu ya. Jadi karena PN tadi sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Berarti PK itu sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai tambah 2K kurang 1 itu sama dengan K kuadrat. Ini kita anggap dulu benar. Selanjutnya akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K tambah 1. Dan inilah proses induksi yang sebenarnya ya, seperti itu. Oke. Untuk N sama dengan K tambah 1, maka PK tambah 1 berarti sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Ini kita tulis kembali untuk N sama dengan K, ditulis kembali ya. Tuh. Ditambah lagi satu suku yang setiap K diganti dengan K tambah 1. Maka di sini kita tulis 2 kali K tambah 1 kurang 1. Akan diuji apakah sama dengan K tambah 1 kuadrat. Karena tadi di ruas kanannya adalah N kuadrat. Maka akan kita uji apakah sama dengan K tambah 1 kuadrat. Tugas kita sekarang adalah menguraikan bentuk yang ruas kiri ini supaya sama dengan ruas kanan. Nah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai tambah 2K kurang 1. Ketika sampai di sini, ini kan sama dengan ini. Sama kan? Oke. Berarti boleh saja yang ini itu kita ganti dengan apa? Dengan K kuadrat ini. Kita ganti dengan K kuadrat. Oke. Ditambah yang ini kita tulis kembali. Oke, nanti akan kita uji ya. Oke, lanjut. K kuadrat tulis kembali, tambah ini diuraikan berarti 2K tambah 2 dikurang 1 sama dengan, apakah sama dengan K tambah 1 kuadrat. Oke, kita uraikan. K kuadrat tambah 2K tambah 2 kurang 1, 1. Sama dengan K tambah 1 kuadrat. Oke, bisakah ini kita faktorkan supaya sama dengan ini? Nah, ternyata
K tambah 1 dikuadratkan, kalau diuraikan hasilnya K kuadrat tambah 2K tambah 1. Sehingga K kuadrat tambah 2K tambah 1 boleh saja nanti ditulis dalam bentuk K tambah 1 dikuadratkan. Itu ruas kirinya, ruas kanannya K tambah 1 dikuadratkan. Berarti ruas kiri dan ruas kanannya sama. Sehingga disimpulkan bahwa PN berlaku untuk setiap N sama dengan K tambah 1. Karena kedua langkah tadi sudah kita lalui dan ternyata bernilai benar, maka disimpulkan bahwa PN sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat berlaku benar untuk setiap N bilangan asli. Oke, contoh yang kedua. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya sampai tambah N sama dengan 1/2 N dikali N tambah 1. Baik, seperti langkah yang sebelumnya. Yang pertama untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1 berarti P1. Oke, P1-nya berapa? P1-nya 1. Ya, suku pertama ya. Oke, akan kita uji apakah sama dengan ruas kanan. Ruas kanannya berarti 1/2 kali 1 dikali 1 tambah 1. N-nya diganti dengan 1. Baik. Diuraikan berarti 1/2 kali 2. 1 tambah 1, 2 ya. Oke. 1/2 kali 2, 1. Nah, kita lihat ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti berlaku untuk N sama dengan 1. Karena benar untuk N sama dengan 1, maka kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Yaitu kita anggap benar untuk N sama dengan K. Untuk N sama dengan K, maka PK sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai ditambah K itu sama dengan 1/2K kali K tambah 1. Langkah selanjutnya akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K tambah 1. Untuk N sama dengan K tambah 1, maka kita dapatkan PK tambah 1 itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah K. Ini kita tulis lagi ya. Ditambah dengan satu suku lagi yaitu apa? K tambah 1. Karena N-nya itu sama dengan K tambah 1 yang ini. Gitu ya. Sama dengan akan kita uji apakah sama dengan ruas kanan. Ruas kanannya berarti 1/2 K tambah 1 kali K tambah 1 ditambah 1. Ganti aja N-nya ini dengan K tambah 1. Nah, ruas kiri inilah nanti yang akan kita modifikasi supaya nanti hasilnya sama dengan ruas kanan. Demikian ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat di sini bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah K itu kan sesungguhnya sama dengan ini. Sama ya? Oke. Maka boleh saja ini nanti Anda ganti dengan 1/2K kali K tambah 1. Makanya ditulis ini 1/2K kali K tambah 1. Dari mana itu? Nah, dari sini. Ya, karena ini ya 1 tambah 2 ini sampai tambah ini itu sama dengan 1/2K kali K tambah 1. Makanya di sini tulis itu 1/2K kali K tambah 1. Hasil dari ini. Oke, selanjutnya ya K tambah 1 kita tulis sama dengan. Nah, nanti akan kita usahakan kita modifikasi supaya sama dengan ini. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau difaktorkan boleh ditulis 1/2 kali K tambah 1 kali K tambah 2. Dari mana itu? Oke, ini kalau kita lihat di sini, ini kan akan kita olah supaya ini sama dengan ini. Kan gitu ya? Oke, kita lihat di sini ada K tambah 1. Di sini juga ada K tambah 1. Kan gitu. Nah, supaya muncul 1/2 nanti yang ini boleh saja Anda tulis di sini. 1/2 kali K tambah 1. Ya, dikali. Di sini belum ditulis apa? K. Ditambah ini ya. Oke. K tambah 1. 1/2 kali K tambah 1. Dikali berapa supaya hasilnya K tambah 1. Tentu saja di sini dikali 2. Nah, makanya lah muncul ini.
1/2 kali K tambah 1 kali K tambah 2. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya. 1/2 kali K tambah 1 K tambah 2 boleh saja nanti Anda tulis dalam bentuk K tambah 1 ditambah 1. Nah, kita lihat ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, berarti benar, gitu ya. Oke. Sehingga disimpulkan bahwa terbukti benar bahwa PN sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai tambah N itu sama dengan 1/2 N kali N tambah 1 untuk setiap N bilangan asli. Oke, silakan untuk kali ini Anda latihan ya supaya Anda bisa paham sampai sejauh mana tingkat pemahaman Anda sehingga Anda nanti lebih tahu sebatas mana pemahaman Anda tentang materi induksi matematika ini. Oke, jadi silakan Anda kerjakan masing-masing, kemudian di pause dulu video ini, Anda kerjakan dulu sendiri secara manual, kemudian setelah Anda selesai mengerjakan, silakan dicocokkan dengan video yang berikut ini ya. Silakan di pause dulu video Anda, kemudian ketika sudah selesai mengerjakan seluruhnya, silakan dicocokkan hasil pengerjaan Anda dengan yang ada dalam video berikut ini. Oke, bagaimana sudah? Oke, terima kasih. Baik, coba kita periksa sama-sama ya. Buktikan dengan menggunakan induksi matematika bahwa 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah 2N tambah 1 itu sama dengan N kuadrat tambah 2N. Oke, yang pertama kita misalkan PN sama dengan 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2N tambah 1 itu sama dengan N kuadrat tambah 2N. Jadi pernyataan ini kita misalkan dengan PN. Yang pertama, kita akan buktikan bahwa dia benar untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1 berarti P1 gitu ya. P1 berarti berapa nilainya? Ruas kirinya berarti 3. Suku yang pertama. Satu suku pertama ya. Akan kita uji apakah sama dengan ruas kanan. Ruas kanannya apa? N kuadrat ditambah 2N. N-nya diganti 1 berarti 1 kuadrat ditambah 2 kali 1. Berarti 3 sama dengan 1 kuadrat 1, 2 kali 1, 2. Oke, 3 sama dengan 1 tambah 2, 3. Ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti benar. Artinya kita lanjutkan, boleh dilanjutkan ke tahap yang berikutnya, yaitu untuk N sama dengan K. Kita anggap benar untuk N sama dengan K. Untuk N sama dengan K berarti PK sama dengan ini, ditulis kembali ini, tinggal N-nya saja yang diganti dengan K. Gitu ya. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K tambah 1. Untuk N sama dengan K tambah 1 berarti N sama dengan K ini tulis lagi nih. Tulis saja lagi nih. Gitu ya. Ditambah lagi satu suku dengan K-nya itu diganti dengan K tambah 1. Maka ini tambah lagi ini. Gitu kan. Ini sama dengan, akan kita uji apakah sama dengan K tambah 1 kuadrat tambah 2 kali K tambah 1. N-nya ini diganti dengan K tambah 1. Gitu ya. Oke. Lanjut. Kita dapatkan di sini bahwa ini sampai di sini tuh sama dengan K kuadrat tambah 2K. Maka ini boleh nanti Anda ganti dengan K kuadrat tambah 2K. Ditambah. Ini tulis kembali. Apakah sama dengan ini. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. K kuadrat tambah 2K ketika dikali masuk ini berarti 2K tambah 2. Nih. Tambah 1. Apakah sama dengan ini? Kita lanjutkan. K kuadrat tambah 2K. Ditambah 2K lagi ditambah 2 tambah 1. Apakah sama dengan ini? Nah, kita selalu berusaha untuk membuat ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Di ruas kanan ada K tambah 1 dikuadratkan. Maka yang di ruas kiri kita usahakan memunculkan itu. Nah, kita tahu bahwa K tambah 1 dikuadratkan itu kalau kita uraikan, itu hasilnya adalah K kuadrat tambah 2K tambah 1. Maka kita tulislah ini K kuadrat tambah 2K tambah 1. Kebetulan 1 itu sudah ada di sini. Maka langsung ditaruh di sini.
Andaikan tidak ada gimana? Ya tetap aja nanti ditambah 1 di sini. Tinggal yang lain nanti menyesuaikan begitu. Oke. Ditambah yang belum ditulis apa? 2K ditambah, oh maaf, bukan ditambah 1 ini ya. Maaf, salah. Itu 2K ditambah 2. Nah, ini. 2K tambah 2. Salah ini ya. Oke, kita lanjut aja. Berarti nanti boleh kita tuliskan ini K ditambah 1 dikuadrat tambah 2 kali K tambah 1. Maaf, ini tadi diganti ya. Oke, maka di sini ini bukan 2K tambah 1 tapi 2K ditambah 2. Nah, gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Artinya apa? Berarti berlaku untuk N sama dengan K tambah 1. Sehingga disimpulkan bahwa PN sama dengan 3 tambah 5 tambah 7 ditambah 2N tambah 1 sama dengan N kuadrat tambah 2N. Berlaku benar untuk setiap N bilangan asli. Oke, baik, demikian dulu pembahasan kita pada bagian yang pertama ini tentang induksi matematika. Sebelum itu selamat berlatih ya. Di bawah ini diberikan beberapa bentuk soal. Buktikanlah pernyataan berikut dengan menggunakan induksi matematika. Nah, silakan dikerjakan. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan komentar di bawah. Tetap semangat, karena dibutuhkan kerja keras, ketekunan, dan keuletan untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.